Shalom. Pagi, mari bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengutamakan Engkau dalam mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka pagi hari ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan. Kami boleh juga mendengarkan renungan firman-Mu, sekalipun firman-Mu singkat tapi jadi berkat buat kami. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami dan lembutkan hati kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 3 ayat pertama sampai 9. Perselisihan. Dan aku saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan Bapa kamu hidup dalam manusia secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram ada sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami ada kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Suatu mutiara yang indah yang firman Allah katakan kepada kita pada pagi hari ini. Betapa penting kita memiliki kehidupan yang dewasa rohani. Kehidupan yang dewasa rohani, kehidupan yang dibimbing atau dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan yang belum dewasa rohani ada kehidupan yang dipimpin oleh daging. Sebab perbuatan daging menuju pada kebinasaan, roh menuju hidup yang kekal. Dan jelas Alkitab berkata, kalau kita anak-anak Allah, kita mau mendewasa dalam rohani, menuju kedewasaan rohani sampai sempurna, kita mau hidup dalam pimpinan roh, sebagaimana Roma 8 ayat 14. Tapi kalau kita tidak mau hidup dalam pimpinan roh, yang adalah pimpinan daging, sebab perbuatan daging ada 15 hal. Sebagaimana firman Allah berkata pada ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup dasar manusiawi? Alkitab menulis, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukan menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi. Kenapa demikian? Sebab perbuatan daging dalam Galatia pasal 5 ayat 19 dan 20. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pecah belah, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetubuhan,
perselisihan dan iri hati, dan selanjutnya dan jelas perbuatan daging itulah dikatakan salah satu perselisihan dan iri hati. Jadi kehidupan manusia yang hidup masih duniawi, yang tidak mau kedewasaan rohani, tidak mau bertumbuh dalam kedewasaan rohani, yang tumbuh adalah kedagingan yang ada dalam hidupnya. Itu yang dikatakan perselisihan, itu yang dikatakan iri hati. Karena perbuatan daging ada 15 hal ini, salah satu dikatakan perselisihan dan iri hati pada Galatia pasal 5 ayat 20 ini. Tuhan mau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan mau pagi hari ini, bukan pagi hari, setiap saat sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab daging menuju pada kebinasaan, dan jelas 15 hal perbuatan daging. Salah satu dikatakan 2 hal, perselisihan dan iri hati. Menunjukkan belum kedewasaan rohani. Kenapa? Karena hidup masih pada pimpinan daging. Pimpinan daging atau keinginan duniawi kita harus tanggalkan, kita harus bebaskan, kita harus lepaskan keinginan daging. Maka pada pagi hari saudara yang sangat bahagia, sangat diberkati Tuhan. Kalau saudara tidak mau hidup berpimpinan Roh Kudus, gak akan datang. Gak ada mesbah pagi hari, gak ada mesbah keluarga pada pagi hari. Yang adalah keinginan daging, cepat bekerja, cepat pergi. Tidak ada mesbah, tidak ada mesbah karena hidup dalam pimpinan daging. Kalau kita dewasa, kita utamakan Tuhan. Maka dikatakan bukan makanan keras tapi susu, maunya enak, dagingnya maunya enak. Tidak mau bayar harga. Tidak mau bayar harga, mengadakan mesbah. Yang mau adalah keinginan daging, cepat selesai. Justru Tuhan mau ada harga yang kita harus bayar. Kalahkan keinginan daging atau buah-buah daging ini. Kita harus kalahkan. Yang ada buah-buah roh. Sehingga kita mau berjalan, kita bisa dan kita mampu karena kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus membimbing kita dalam kedewasaan rohani. Amin. Benar Bapa di surga, kami merindukan makanan yang keras, bukan makanan susu yang membuat kami tertidur. Sebab anak kecil minum susu langsung bobo. Tapi kami merindu pengertian akan firman Allah yang membawa kami ke dewasaan rohani. Sementara kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, di mana kami berada sertai perjalanan kami. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Apa yang jadi kebutuhan kami Kau cukupkan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Biar tahun politik ini negara kami tetap dipelihara oleh Tuhan dan suasana kering. Negara kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Kami percaya selama akar ditemu dengan air, pohon itu akan berbuah. Engkaulah sumber segala-galanya. Kami bertemu pada pagi hari, sumber air hidup yang mampu menolong dan menyelesaikan hidup kami semua. Kami bertaruhkan masalah kami semua kepada Bapa di surga. Saudara terkasihku, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatimu.